Oke, jadi di sini kita mau ngejelasin tentang materi tentang bagaimana cara mengakses elemen array dalam bahasa programan C++. Di sini untuk mengakses elemen array kita perlu menggunakan indeks. Indeks array biasanya dimulai dari 0 dan berurutan hingga ukuran array dikurangi 1. Misalnya dalam array dengan 5 elemen, indeksnya adalah 0, 1, 2, 3, dan 4. Kita dapat mengakses elemen array dengan menggunakan indeks tersebut. Yang ke satu, kita bisa menggunakan indeks yang paling dasar dan umum untuk mengakses elemen array adalah dengan menggunakan indeks. Indeks dimulai dari 0 untuk elemen pertama, 1 untuk elemen kedua, dan seterusnya. Array memiliki indeks yang kemungkinan kita untuk mengakses elemen dengan cara menggunakan notasi array. Jadi ini teh buat perintah sebelum si codingannya nanti dimulai. Nah, terus nanti kita di sana masukin in main sesuai sama studi kasus, kayak sesuai sama yang diperintah nanti. Pada contoh yang di atas array mengakses elemen ketiga yang bernilai 30. Nanti ini teh kalau misalnya kita pakai codingan yang ini outputnya 30. Yang kedua ada menggunakan loop, yaitu perulangan. Untuk mengakses seluruh elemen array, kita dapat menggunakan perulangan seperti for untuk menelusuri setiap indeks array. Dengan menggunakan loop, kita bisa mengakses setiap elemen array dengan secara berurutan. Terus di sini ada contohnya sama kayak tadi. Awalnya kita pakai ini buat sebelum memulai codingan biar si codingannya teh kebaca. Ya. In main-nya sama, nanti kita sesuaiin sama si studi kasusnya. Yang ketiga, menggunakan std atau std array dalam kurung C++ stl. Jadi jika kita menggunakan std array, bagian dari std array ini adalah bagian dari C++ stl. Jadi kita bisa mengakses elemen array dengan cara yang lebih aman dan modern, seperti menggunakan metode add yang memeriksa batasan array. Std array menyediakan array yang lebih fleksibel dan aman dibandingkan dengan array C biasa. Add adalah metode yang memeriksa apakah indeks berada dalam batas array dan akan melemparkan exception jika tidak. Lalu selanjutnya ada studi kasus dari materi yang tadi. Yang pertama ini adalah studi kasusnya. Jadi di sini kita bakal ngerjain studi kasusnya yang ke-1 sama aku, yang kedua sama Zahra. Yang ke-1 ada seorang guru ingin mencatat nilai ujian dari 10 siswa. Buatlah program yang meminta pengguna untuk memasukkan 10 nilai, menyimpannya dalam array, lalu menghitung dan menampilkan nilai rata-rata. Jadi kita bakal nyobain langsung programnya di VS Code. Langsung aja berarti. Yang pertama kita masukin dulu include iostream buat awalan sebelum loading. Yang kedua, kita mendeklarasikan array-nya dulu pakai in main. Terus nilainya karena tadi buat 10 siswa, jadi nilainya karena tadi dimintanya buat 10 siswa, jadi kita masukin 10. Totalnya total
sama dengan 0. Kenapa 0? Soalnya kita masukinnya nggak tentu ya nilainya. Jadi biar semuanya kebaca. Masukin float buat nilai rata-rata ini. Masukin nilainya buat pengulangan nilainya. For in sepuluh, karena buat 10 siswa. Terus kita masukin code-nya. Masukkan nilai siswa karena banyak ya sampai 10. Dan 1. Kita masukin cin-nya. Nilai lama banget. Selanjutnya kita masukin rata-rata. Itu yang ini ya. Terus kita masukin si outnya lagi. Selanjutnya kita masukin terus kita
Kita coba save dulu. Nanti kirim aja ke aku ya, aku di Nita tadi. Dan di sini outputnya kita masukin nilai siswa ke 1 saja. 87 97. Jadi ini hasilnya. Nah, selesai. Itu ya. So, di sini kita coba kerjain studi kasus yang kedua, soalnya itu buatlah program yang menerima 5 input angka, lalu menggandakan setiap nilai dan menyimpannya ke array baru, dan tampilkan array hasil tersebut. Lalu kita coba di VS Code. Misalnya yang pertama tadi, kita hapus barangnya. Lalu yang pertama kita pakai include sama kayak yang nomor pertama tadi. Pakai usestring. Lalu di bawahnya kita pakai using. Oh iya, benar. Lalu kita pakai include lagi untuk array-nya. Baru kita pakai using namespace. Lalu sama kayak yang tadi kita masukkan in main ya. Lalu sini kita pakai array. Untuk membuat 2 buah array A dan B, masing-masingnya itu nanti berisi 5 elemen bertipe pakai in. Jadi pakai array terus in. Di sininya A, B. Pakai 5 ya. Nah, terus lanjut ke input untuk nilai ke array yang A. Di sini kita pakai cout. Kita masukkan 5 elemen untuk array A berarti. Terus terus nanti di akhirnya pakai ini tuh sama kayak and gitu, cuma beda ininya doang. Terus kita pakai for untuk mengulang si elemennya tadi sampai 5. Masukkan in A sama dengan 0. Terus A nya sama dengan A nya kurang dari 5 sama A plus kurang. Kita masukkan cout lagi
kita masukkan supaya nanti di outputnya ada hasilnya A, berarti kita tulis A, terus kita pakai kurung siku ini dulu, baru kita pakai ini A, terus kita pakai kurung tutup tadi. Nah, terus kita ini baru titik. Habis itu ini lagi titik koma. Bawahnya kita masukkan izin untuk nilai A. Itu kita menyalin isi si A ini untuk ke tipe array yang B. Kita masukkan for kita pakai for terus sama sih kayak yang tadi, kita salin aja biar cepat. Cuma di sini kita nanti di bawahnya itu pakai B, ininya A sama dengan A kurung siku A kecil terus pakai titik koma. Nah, terus setelah proses ini si array B ini akan sama persis sama kayak array yang A, array yang B ini akan sama persis sama array yang A. Terus cara menampilkan isi array A itu kita pakai si out, masukkan isi array A sini tuh. Terus ini kita masukkan, kita pakai for berarti ini sama kayak yang tadi. Masukkan si outnya A kurung siku A kecil, lalu pakai terus nanti si ini ini di sini hilang. Nanti di sini tuh akan menampilkan isi array yang A. Terus selanjutnya untuk menampilkan isi array yang B, kita masukkan sama ya kayak yang tadi, cuma kita ganti si si variabelnya itu pakai variabel yang B. Nah, sini kita ganti pakai B. Sininya tuh untuk kasih array B. Lalu untuk di akhir program jangan lupa kita pakai si out ini untuk menyelesaikan si program ini. Lalu jangan lupa juga pakai return supaya nanti hasilnya jalan dan tidak error. Lalu udah seperti ini, kita coba save.
Terus sudah, sekarang kita coba run. Kita lihat hasilnya apakah ada yang error. Agak lama ya di runnya itu, sama kayak yang awal. Coba kita pencet lagi. Nah, mana ya? Nah, kita bisa memasukkan 5 elemen. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi nanti si isi array ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Lalu isi array B juga sama kayak yang isi array A, 1, 2, 3, 4, 5. Ya mungkin itu yang bisa kami presentasikan, jelaskan. Makasih.